Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sendiri yaitu Lutfi Indra Nur Praditya dengan NIM 2022 10370311482. Dalam video kali ini saya akan mendemokan sebuah project yang telah saya buat pada Unity, yaitu project 3D untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar game yang diampu oleh Pak Hardi pada kelas 5B. Oke, di sini saya akan mendemokan project ini sesuai dengan kriteria penugasan yang ada pada LMS, yaitu dari pertemuan 7 sampai dengan pertemuan 12. Nah, yang pertama yaitu pertemuan 7 sendiri, di sini dengan kriteria penugasan yaitu membuat akun Unity dan lisensinya. Oke, di sini tentu saya sudah mendownload akun Unity dan lisensi bisa kita lihat dalam eh, navigasi lisensi. Di sini saya menggunakan akun UMM untuk mendapatkan lisensi secara gratisnya. Oke, kemudian pada pertemuan 8, di sini dengan kriteria penugasan yaitu menggunakan aset utama yang akan digunakan pada project Unity, yaitu eh, starter asset third person controller. Kemudian untuk aset keduanya bebas sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Oke, aset yang pertama saya gunakan di sini yaitu third person controller. Nah, aset tersebut bisa kita lihat atau terlebihnya kita bisa mendownload dulu dalam Unity Store. Kemudian setelah kita download, kita bisa mengimpornya pada Windows Package Manager, kemudian My Asset. Nah, kemudian setelah itu kita cari aset yang akan kita gunakan, yaitu di sini ada starter asset, third person. Kemudian kita impor. Jika belum ada, kita bisa mendownload dulu dan kemudian kita impor. Setelah aset tersebut berhasil kita impor, kita bisa masuk pada folder starter asset, kemudian kita pilih third person, scenes, dan kita bisa membukanya pada playground untuk membuka aset yang sudah di built-in atau sudah di build dari asetnya. Kemudian aset yang kedua yang saya gunakan di sini Unity Store. Saya sudah mendownload yaitu aset PolyArc Ancient. Nah, di sini sebelumnya kita download dulu asetnya. Nah, kemudian setelah kita download sama seperti tadi, kita bisa masuk ke Windows Package Manager. Kemudian kita bisa cari asetnya. Nah, di sini aset yang kedua saya gunakan yaitu ada PolyArc Ancient. Nah, di sini kita import. Kemudian setelah kita berhasil import, di sini akan muncul sebuah aset baru, yaitu aset kedua yang telah saya download. Nah, kemudian untuk menambahkan objeknya dari aset kedua ini ke aset utama atau aset starter aset, kita bisa menuju pada folder yang bernama prefab. Oh ya, di sini sebelumnya jika gambarnya tersebut berwarna pink, kita bisa merendernya terlebih dahulu dengan cara render pipeline, dan kita centang semua opsinya dan kemudian convert. Nah, jika rendernya itu belum ada, kita bisa menoloknya pada package manager terlebih dahulu. Oke, lanjut. Eh, Berikutnya kita bisa menambahkan aset kedua ke aset utama ini dengan cara pada aset kedua ini kita masuk ke dalam folder prefab yang berisikan material-materialnya, kemudian kita bisa drag salah satu materialnya kepada aset ini. Oh ya, kita bisa jangan lupa untuk mengedit, kita bisa mengganti dari game ke scene. Nah, kita bisa atur juga dari untuk kanan atas bawahnya menggunakan tools move tool ini dengan dengan apa contoh seperti berikut.
Nah, oke, karena sebelumnya saya sudah mengimpor atau menambahkan aset kedua ke dalam aset pertama, jadi saya aktifkan saja aset keduanya. Nah, kurang lebih caranya seperti itu untuk menambahkan aset kedua ke dalam starter aset. Oke, kriteria yang selanjutnya yaitu ada pada pertemuan 9, di mana pertemuan 9 ini membahas tentang mengganti controller game, mengganti karakter, membuat replay controller, dan menampilkannya di layar. Oke, yang pertama akan saya jelaskan yaitu untuk mengganti karakternya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mengganti sebuah karakter, kita bisa mendownloadnya terlebih dahulu karakter yang akan kita gunakan. Di sini saya mendownloadnya dari Mixamo. Nah, di sini ada pilihan lengkap berbagai macam karakter dan animasi. Karena yang akan kita download karakter, kita bisa memilih pada menu karakter dan kita bisa mencarinya atau mengekspornya pada yang ada pada beranda. Nah, karakter yang saya gunakan di sini yaitu ada Erika Archer Widwall atau kita bisa mencarinya manual. Nah, kemudian setelah kita menemukan karakter yang akan kita ganti, kita bisa downloadnya. Jangan lupa untuk formatnya kita bisa ubah menjadi FBX for Unity. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi langsung saja ke dalam project Unity-nya. Nah, di sini setelah diimpor, jika karakternya tersebut berwarna putih, kita bisa mengekspor eh, teksturnya terlebih dahulu, yaitu pada bagian inspektor material, dan kita bisa mengekspor teksturnya dengan ekstrak tekstur. Kemudian kita bisa membuat foldernya yang akan kita gunakan sebagai ekstrak dari teksturnya tersebut. Nah, kemudian setelah kita ekstrak teksturnya, kita bisa ubah navigasi rig-nya ini dari generik ke humanoid. Kemudian jangan lupa kita klik apply. Nah, untuk mengganti karakternya tersebut, karakter dari starter asset ini sebelumnya adalah karakter bawaan yang berbentuk seperti robot. Nah, di sini saya sudah mengubahnya, yaitu dengan langkah-langkah pengubahannya pada player armature. Kita cari karakternya atau letak pada karakternya, kita bisa drag ke sini dan kita gantikan armatur atau karakter bawaannya, kita delete. Nah, kemudian jangan lupa untuk karakter ini bisa berjalan dan bisa bergerak sesuai dengan asetnya. Kita bisa mengganti avatarnya dari yang sebelumnya armatur atau avatar bawaan menjadi avatar Erika yang sudah include pada Erika karakter. Kemudian untuk agar eh, karakter tersebut bisa berjalan atau memiliki animasi jalan, kita jangan lupa untuk memberi controllernya ini eh, starter asset atau animation controllernya, yaitu di sini saya menggunakan starter asset atau controller bawaan. Nah, di sini setelah karakter kita ganti, kita bisa menjalankannya.
Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah karakternya berhasil kita ganti, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengganti controller game dan tunjukkan langkah-langkah cara melakukan perubahan. Oke, untuk mengganti controller game, di sini pada starter asset ini sebelumnya menggunakan controller joystick. Kita bisa mencarinya pada starter asset, kemudian mobile. Nah, controller tersebut terletak pada kanvas input. Di sini controller bawaan sebelumnya yaitu menggunakan joystick prefab. Nah, untuk menggantinya, karena di sini saya menggunakan UI Canvas Touch Zone Prefab. Nah, di sini kita bisa menghapus UI Canvas ini, yang joystick ini kita hapus dan kita bisa memasukkan UI Canvas Touch Zone ini ke dalam asetnya. Nah, di sini setelah dimasukkan, karena saya sudah memasukkannya, saya aktifkan saja. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oh ya, di sini saya merubah tata letaknya dari jam berada di atas. Nah, untuk uh, kontrolernya ini bisa responsif agar responsif saat dijalankan di perangkat mobile, kita bisa checklist ignore reversed grab agar bisa dijalankan atau agar bisa digerakkan di perangkat mobile. Oke, kurang lebihnya setelah kita jalankan akan bergerak seperti ini. Oh iya, langkah-langkah ini juga termasuk dalam kriteria triple controller dan menampilkannya di layar. Oke, eh, kriteria dari pertemuan controller sudah terpenuhi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 10, di sini membahas tentang coding, yaitu dengan intinya membuat box dan memunculkannya secara random. Kemudian setelah dimunculkan, kita bisa menghitung box-nya ketika box tersebut kita ambil atau kita tabrak dengan box collision detection. Oke, untuk langkah-langkahnya, jika ingin membuat box tersebut manual, kita bisa menuju pada game object, terus 3D object cube atau yang kalian inginkan. Di sini saya mencontohkannya eh, akan menggenerate random box atau random coin yang seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan eh, game object ini atau komponen objek ini ke dalam prefab dan kita ubah atau kita renam menjadi yang kita inginkan. Nah, karena berhubung di sini saya sudah membuatnya, jadi langsung saja
Oke, nah di sini saya sudah membuat seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk membuat scriptnya agar bisa memunculkannya secara random. Nah, di sini untuk membuat scriptnya kita bisa create G-Such script, kurang lebihnya jika sudah dibuat. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu yang saya namakan random coin. Nah, untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Di sini saya mengimpor library, yaitu menggunakan TM Pro atau TechMesh Pro. Nah, di sini saya spawn intervalnya saya set menjadi 2. Kemudian max coin spawnnya saya set menjadi 10. Ya, di mana max spawnnya ini ketika koinnya tersebut sudah mencapai 10, dia akan berhenti spawn secara random. Kemudian di sini dengan ketinggian di atas groundnya saya atur menjadi 1. Nah, untuk yang kedua atau metode kedua di sini ada on trigger collider order. Nah, di sini pada metode ini yaitu jika koin tersebut ditabrak atau dengan objek yang bertag koin itu ditabrak, dia akan menambahkan pada teksnya, yaitu koinnya akan bertambah dan dengan teks koin tersebut akan destroy atau hancur. Nah, kurang lebihnya implementasi pada Unity-nya. Jadi kita bisa memasukkan script tersebut kepada player armatur. Nah, di sini bisa kita drag langsung. Kemudian di sini ada kolom coin prefab, kita masukkan saja koinnya ke kolom coin prefab. Kita bisa drag-nya. Nah, untuk membuat coin text ini kita bisa membuatnya dengan cara UI canvas, kemudian UI TechMesh Pro. Nah, kemudian di sini kita bisa atur letaknya, yaitu pada sisi sebelah kiri atas. Nah, kemudian kita bisa memasukkannya juga teksnya. Di sini kita memasukkannya koin sama dengan 0 atau dengan koin dengan awalan 0. Oke, karena saya sudah membuat, jadi saya hapus. Di sini saya aktifkan ada pada folder UI Canvas. Nah, setelah saya aktifkan, kurang lebih di tampilan akan muncul teks koin dengan awalan 0. Nah, kemudian teks ini kita masukkan ke dalam layar armatur pada kolom coin text. Kita bisa drag langsung ke dalam situ. Oke. Nah, jangan lupa untuk koinnya tersebut kita bisa memberi teks, yaitu dengan cara add text. Oke, klik tambahkan dan kita beri nama koin. Oke. Nah, koin tersebut dengan teks koin yang ada pada codingan ini, jika ditabrak maka akan bertindak layaknya seperti codingan. Oke, jangan lupa kita aktifkan Striker-nya, kita centang. Striker ini berfungsi jika koin kita tabrak, kita bisa menembus koinnya dan menembus koinnya yang kemudian akan diteruskan pada codingan, dan jika sudah ditembus maka hilang. Oke, jika sudah diimplementasikan, kurang lebihnya aset akan berjalan sesuai yang sudah diimplementasikan. Nah, di sini koinnya akan tergenerate secara random. Di sini koinnya berbentuk seperti bola. Nah, jika kita tabrak, bola tersebut akan menghilang dan akan menambahkan teks koin 0 ini menjadi 1. Nah, coba kita cari lagi.
Oke, akan menambahkan 2, 3, 4, dan akan berhenti pada koin random yang ke 10. Oke, untuk pertemuan yang ke 10 kurang lebihnya seperti itu. Kita akan melanjutkan ke pertemuan 11 yaitu navmesh. Oke, di sini sebelumnya saya pause terlebih dahulu. Nah, dalam implementasi navmesh AI ini saya akan memenuhi kriteria yaitu implementasi navmesh AI, menjalankan animasi, kemudian membuat dua agen dengan agen lainnya sebagai tujuan, dan membuat target tujuan berdasarkan input dari mouse. Oke, langkah yang pertama saya akan terapkan yaitu implementasi navmesh AI-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya jika belum menginstal AI-nya atau yang sudah diberikan pada Unity, kita bisa mencarinya pada Package Manager, kemudian Unity Registry, kemudian kita bisa cari AI Navigation-nya. Kita bisa install, kemudian jika sudah kita install, akan muncul AI-nya pada navigation Windows. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita bisa mendeteksi environment-nya terlebih dahulu. Kita bisa mendeteksinya dengan cara environment ini kita back. Nah, setelah kita back, itu bisa terdeteksi oleh AI. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa menambahkan uh, karakter yang akan kita gunakan sebagai pengikut atau AI navmesh-nya. Kita di sini akan menggunakan dalam karakter bawaan yang telah disediakan pada starter asset. Di sini ada pada third person karakter, nah model. Nah, di sini saya akan menggunakan atau saya akan mengimplementasikan kepada model ini. Nah, kurang lebihnya tampilan AI yang saya gunakan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa membuat scriptnya atau codingannya yang akan kita implementasikan kepada AI ini. Nah, di sini untuk membuat scriptnya kita sama seperti tadi, kita bisa klik kanan, create C# script. Nah, di sini saya sudah membuat scriptnya yang saya letakkan pada folder script. Nah, di sini saya beri nama player chaser. Dalam codingan tersebut, kurang lebih codingannya seperti berikut ini. Nah, langsung saja kita implementasikannya. Untuk mengimplementasikan codingan tersebut kepada AI, kita bisa tarik saja atau kita bisa masukkan codingan tersebut pada player animator. Jangan lupa untuk set playernya ini pada sebuah karakter yang akan kita ikuti. Di sini saya akan mengikuti atau saya akan men-set karakter AI ini untuk mengikuti player armatur. Jadi kita bisa drag atau kita bisa masukkan pada kolom player. Nah, di sini untuk kemudian AI-nya tersebut bisa berjalan atau bisa mengikuti karakter tersebut, kita bisa add komponen yang bernama navmesh agent. Nah, di sini jangan lupa. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi AI-nya itu akan mengikuti player tersebut. Nah, kemudian
Untuk menjalankan animasi AI-nya tersebut, kita bisa membuat animasi pada AI-nya tersebut pada eh, di sini saya akan membuat animasinya yaitu create animator controller. Kemudian kita bisa masukkan animasinya di sini. Nah, di sini untuk animasinya saya akan mencoba mencontohkannya, membuatnya yaitu pada animasi yang telah dibawakan pada starter asset yaitu ada di third person character animation. Nah, di sini untuk memasukkannya saya membuat from new Blender. Nah, di Blender ini saya akan memasukkan animasinya dengan cara add motion field. Saya akan memasukkan 3 animasi, yaitu jadi saya mau menambahkan add motionnya 3 kali. Nah, di sini animasi yang pertama saya akan memasukkan eh, yaitu ada idle atau posisi ketika dia berdiam, kemudian walk ketika dia berjalan, dan run ketika dia berlari. Nah, di sini untuk pemasukannya kita bisa drag idle ini pada yang motion pertama, kemudian walk motion yang kedua, kemudian run motion yang ketiga. Oke, di sini karena saya sudah membuatnya, kita bisa memasukkannya saja animasi ini yang sudah kita buat atau saya sudah membuatnya yaitu animasi. Nah, di sini saya sudah membuat AI-nya, jadi yang ini saya hapus saja. Di sini sama seperti yang tadi, saya sudah menyetel animasinya seperti animasi yang sudah saya buat. Oke, ini AI yang pertama. Kurang lebihnya jika dijalankan akan tampak seperti ini. Oke, dia akan berjalan mengikuti karakter dan akan menampilkan animasinya. Oke, yang selanjutnya membuat agen selanjutnya. Di sini saya membuat AI lagi. Nah, di AI yang selanjutnya ini saya mengset atau memasukkan targetnya yaitu bukan player, tapi targetnya AI pertama yang telah saya buat. Yaitu jadi jika player tersebut berjalan, maka AI yang pertama akan mengikuti player dan AI yang kedua akan mengikuti AI yang pertama. Nah, kemudian saya juga membuat lagi AI yang ketiga. Jadi ini saya aktifkan juga. Nah, di sini ada 3 AI dan 1 karakter utama. Jadi, jika karakter utama tersebut berjalan ke arah kanan, maka AI yang pertama akan berjalan mengikuti karakter, AI yang kedua akan berjalan mengikuti AI pertama, dan AI yang ketiga akan berjalan mengikuti AI yang ketiga, AI yang kedua. Nah, jika dijalankan, akan berjalan seperti berikut. Nah, sebentar. Oke, sepertinya AI yang ketiga nyangkut. Saya akan menambahkannya di sini. Nah, sudah.
Nah, kurang lebihnya tampilan akan berjalan seperti ini. Jadi dia akan mengikuti sesuai yang ada, sesuai yang sudah saya perintahkan. Nah, oke, untuk implementasi Nav AI, semua kriteria terpenuhi. Kemudian saya akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan terakhir ini, yaitu Android APK, kita akan mencoba membuat APK atau build APK agar bisa diinstal di HP masing-masing. Nah, di sini game atau project Unity yang telah saya buat telah berhasil saya selesaikan. Kemudian langkah terakhirnya kita akan membuat APK-nya. Nah, di sini yang pertama kita bisa menuju ke build setting. Nah, kita bisa menambahkan eh, apa yang akan kita build di sini. Nah, di sini saya contohkan, di sini yang saya build yaitu playground dari starter asset. Kita bisa masuk ke starter assetnya, kemudian dari version controller. Nah, di sini saya akan drag ke sini. Kemudian setelah saya drag, akan tampak seperti berikut. Nah, kemudian kita bisa men-settingnya pada player tersebut, yaitu default name-nya atau eh, company name-nya, atau di sini saya menamakan menjadi default company, kemudian produk name-nya atau game-nya di sini saya menamakan Archer, dan versinya. Nah, untuk berikutnya kita bisa menambahkan icon. Di sini opsional, kita bisa menambahkannya atau tidak. Kemudian untuk berikutnya kita ada pada resolution and presentation. Di sini full screen modenya, full screen window. Kemudian rotationnya di sini saya menggunakan landscape, right dan left. Jadi jika eh, APK-nya sudah terbuild di HP, dia akan rotasinya landscape. Jika kita ingin potret, kita bisa mencentang potretnya. Nah, kemudian kita menuju ke other setting. Di sini, ya jangan lupa untuk mencentang ARMv7 dan ARM64. Di sini juga ada minimum ABI levelnya. Saya men-settingnya yaitu Android 5.1 atau Lollipop atau API level 22. Jangan lupa juga untuk konfigurasinya scripting backend-nya kita ubah dari mono ke IL2 CPP. Kemudian setelah semuanya kita ubah atau kita config seperti sebelumnya, kita bisa kita pastikan pada preference di sini external tools-nya untuk Android-nya JDK, SDK, dan NDK, kemudian ada Gradle, itu terpenuhi atau memenuhi syarat seperti yang tertulis di sini. Jadi sudah terpasang atau sudah terinstall dan akan terbaca di sini. Oh ya, sebelumnya jika kita masih dalam platform Windows, Mac atau Linux, kita bisa memilih platform Android dan switch platform. Nah, kemudian setelah semua langkah-langkah atau syarat dan ketentuan untuk build di Android terpenuhi, kita bisa langsung saja build APK-nya. Nah, ini karena saya build-nya lama dan APK-nya sudah saya build, saya contohkan saja APK yang sudah jadinya akan tampak seperti ini. Archer v5.apk. Oke,
APK sudah bisa berhasil dibuild dan ketentuan gamenya sudah terpenuhi semua. Jadi cukup sekian demo saya kali ini. Bila ada salah kata atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.